kan gabung sini nyanyi bareng dia kan, kamu gituin ya. Terus udah promo nanti pas aku baca pertama di sini baca ini pertama kan ya, ini siapa kamu nggak di situ soalnya kamu ini nomornya jadi itu nggak mau masmur jadi yang itu ya yang kamu enggak nanti dimatiin itu baru bagian jadi berapa ya nah, apa semuanya udah oke. Dengar nggak mau lagunya oh dengar apa dengar oh suara dengar nggak lagu dengar nggak dengar hah putus-putus putus-putus ya oh hilang tenggelam sekarang gitu sini
Nek mau lihat ganti yang satunya. Selamat pagi Romo, selamat pagi para saudara, teman-teman, sahabat. Terima kasih yang udah mau menyediakan waktu untuk mengikuti misa kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mulai. Misa akan dibawakan oleh Romo Yulis Agi. Bapak Ibu mungkin saudara-saudara boleh ikut bangkit berdiri bersama kami untuk menyanyikan lagu pembukaan. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa bersyukur, memuji-muji namamu Tuhan. Terima kasih ucapkan padamu atas dianya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa bersyukur, memuji-muji namamu Tuhan. Tuhan rusuk yang kau berikan tetap setia mendampingiku. Tulang rusuk yang kau berikan kini selalu jadi penolongku. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
Ya, masih mute. Belum. Mari sekarang kita hening dulu sejenak kembali, melihat dan menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, udah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, Tuhan, mengasihani kasihanilah kita, kami. mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau mengenal semua anak-Mu. Engkau mengetahui siapa yang tertimpa derita dan kemalangan, siapa yang tertekan karena tidak dihargai, siapa yang terpukul karena mengalami pelbagai kegagalan. Semoga dalam bertemu dengan Dikau, semua orang yang menderita dan sengsara menemukan kekuatan dan penghiburan, rahmat dan berkat. Pandanglah dengan rela keluarga-Mu yang kini bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam hidup mereka. 25 tahun telah Engkau dampingi, Engkau kuatkan, bahkan Engkau hajar dalam banyak persoalan dan kesusahan, dalam banyak tawa dan tangis, yang membuat mereka mengerti bahwa Engkau sangat menyayangi mereka. Biarlah mereka kini Kau yakinkan bahwa mereka akan mampu melewati semuanya sebagai satu keluarga dalam kebersamaan, untuk saling menerima, saling memaafkan, dan saling meneguhkan. Biarlah kini kami semua Kau anugerahi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang perlu bagi keselamatan kami, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ayub. Di
Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang harapan, orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah, aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada otorak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bermasmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil,
agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu Dan- juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kemarin ini waktu nyiapkan ini nih, Bu Intan juga katanya, Nadine juga nanya, Pak Nusa juga nanya nih, Romo bener gak nih kita pakai, apa ini tadi, Mazmurnya ini loh, pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. 25 tahun pernikahan kok lagu Mazmurnya itu. Ini kemarin saya bilang, oh enggak, ini cocok banget. Kenapa? Karena pernikahan jenengan itu tidak mau dibilang lama, yo enggak juga. Mau dibilang cepat, apa pendek, juga enggak, 25 tahun. Setiap hari bersama-sama dengan perjuangannya. Nah, menarik bahwa hidup kita itu, biasanya kalau saat ini dirayakan 25 tahun, wah selamat. Kan kemarin tanggal 3 toh. Nah, selamat ya, selamat kabeh. Selamat semua dan sukses.
tapi lupa bahwa dalam kata selamat itu ada di dalamnya satu yang bagus adalah harapan baik. Bahwa kita doakan nih Pak Nusa dan Bu Intan, juga Tama dan Nadine, senang hidupnya, gembira, bahagia. Tetapi di dalamnya terdapat juga kemungkinan pengalaman yang tidak enak. Cukup jelas ya suara saya ini. Jadi, kalau kita sekarang bersama-sama dengan keluarga Pak Nusa dan Bu Intan merayakan 25 tahun pernikahan mereka ini, kita harus juga ingat bahwa selama 25 tahun kemarin, mereka tidak melewatinya hanya dengan kegembiraan. Tidak. Konflik, pertengkaran, tangisan, tawa. Maka tadi dalam doa pembukaan saya katakan, biarlah mereka yang telah kau dampingi, kau kuatkan, bahkan kau hajar dalam banyak persoalan dan kesusahan, dalam banyak tawa dan tangis, agar mereka mengerti bahwa engkau sangat menyayangi mereka. Jadi Tuhan itu menyayangi kita bukan dengan kegembiraan tok. Tidak. Tetapi Tuhan menyayangi kita juga dengan menghajar kita. Jadi melalui pasangan hidup yang mungkin membuat kita menangis, melalui pengalaman anggota keluarga yang mungkin membuat jenengan jengkel, marah, gak iso tidur, kurus, gak iso makan, kepikiran terus, kerja gak iso. Itu adalah berkat Tuhan. Maka tadi saya katakan, Mazmur ini tepat banget untuk 25 tahun dalam keluarga jenengan. Dalam keluarga Bapak Nusa dan Bu Intan nih. Kenapa? Karena nyetir dalam satu mobil, tukaran, bisa bertengkar. Terbukti kan? Harusnya belok sini tadi itu, kita kan lebih cepat ke sini. Enggak usah, lebih cepat. Hanya soal itu bisa bertengkar, bisa. Dialami toh. Menentukan apapun yang lebih gede, dialami bertengkar. Ngecat rumah, jelas bertengkar, bisa bertengkar. Dan hal-hal itu yang sudah dilewati adalah jalan-jalan rahmat. Jalan-jalan setapak di mana Tuhan itu membimbing, membuat Bapak Ibu ini mengerti bahwa setiap peristiwa itu bisa dijalani dengan lebih mudah jika dijalani bersama. Tidak sendirian. Maka peristiwa 25 tahun pernikahan adalah peristiwa di mana Yesus itu menunjukkan dirinya dalam pengalaman jenengan. Dalam pengalaman susah, dalam pengalaman gembira, dalam pengalaman tawa. Tuhan menguatkan kita, tidak hanya dengan kegembiraan, tetapi juga dengan penderitaan. Maka tadi dalam Injil, mertua Simon Petrus bisa berjumpa dengan Yesus pada saat dia sakit, demam. Memberitahukan, para murid memberitahukan, lalu Yesus merespon, datang dan menyembuhkan. Ini loh yang membuat pengalaman penderitaan itu menjadi penting pada saat derita, kesusahan, hal yang membuat kita menangis, jengkel, marah itu mendorong kita pelan-pelan untuk mengenal Tuhan. Persoalannya cuma satu, kerap kali kita tidak menginginkannya dan tidak menginginkannya sebagai pengalaman sendiri. Ini yang perlu diingat. Jadi, menikah itu bukan soal saya suami, dia istri, anak-anak, bukan. Tapi keluarga. Maka nanti ada pembaruan janji nikah. Pertama-tama suami ke istri, istri ke suami. Lalu berjanji berdua sebagai orang tua di hadapan anak-anak, Tama dan Nadine. Janji itu dipegang. Lalu berusaha dihayati meskipun sulitnya setengah mati. Nah, udah ya. Jadi saya nggak akan berpanjang lebar.
Cuma sekarang renungkan, pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu, apakah membuat jenengan berdua terutama justru semakin dekat? Semakin dekat itu berarti mengetahui semakin banyak kelemahan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak sempurna. Ya. Tapi apakah itu semakin membuat, ya, dia tidak sempurna dalam hal itu, kurang dalam hal itu, saya penuhi. Saya bantu untuk lebih baik. Apakah itu? Ataukah tidak? Justru membuat jarak. Nah, ini yang perlu direnungkan dalam 25 tahun ini. Apakah perjalanan 25 tahun ini kan dibanting oleh Tuhan, dihajar, dipukul, nangis, marah, jengkel, cemburu, gak bisa tidur, semua bergolak dalam dinamika perasaan hidup. Tetapi satu hal, apakah aku semakin mau dekat satu sama lain? Maka saya hanya mengingatkan bahwa jangan sampai kalah dengan pengalaman-pengalaman itu. Nanti ke depannya ada banyak lagi peristiwa-peristiwa yang membuat berat. Tinggal berdua ini mau menghadapinya sebagai suami istri atau sebagai suami tok, sebagai istri tok, anak-anak tok. Kesulitan anak-anak adalah kesulitan orang tua. Persoalan orang tua adalah persoalan anak. Kelemahan suami adalah kelemahan istri. Kekurangan istri adalah juga milik suami. Kelemahan orang tua milik keluarga. Nah, ini yang perlu diingat dalam 25 tahun ini. Maka saling melayani menjadi titik di mana berkat Tuhan itu menjadi nyata. Saling melayani. Maka tadi mertua Petrus ini begitu sembuh, dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi melayani Yesus, melayani orang lain. Maka dia bisa menemukan Yesus. Yesus juga menutup hari-harinya dengan doa. Maka tutuplah juga dengan doa setiap hari. Bersama, meskipun hanya Bapa kami satu kali. Ini saya mengingatkan lagi, bahwa 25 tahun ini apakah saya habiskan setiap hari dengan doa bersama. Meskipun hanya kemuliaan. Berempat ya, Tama, Nadine, Pak Nusa, dan Bu Intan. Kumpul bareng, mungkin jam 10 malam, ya wis kumpul. Satu kali Bapa kami, satu kali Salam Maria, atau satu kali kemuliaan tok. Tapi bersama-sama. Itu akan memberi makna bahwa 25 tahun yang ke depan akan sangat menjadi berarti. Sekali lagi, kesulitan anak-anak adalah kesulitan orang tua. Kekurangan istri adalah milik suami. Kelemahan suami adalah juga kelemahan istri. Persoalan yang dihadapi seorang suami juga menjadi persoalan keluarga. Itu hanya bisa dihadapi jika dihadapi sebagai satu keluarga, bukan anggota satu-satu. Dan mengundang Tuhan untuk bisa menguatkan Bapak, Ibu, dan keluarga. Nah, coba sekarang sebelum nanti ini Pak Nusa dan Bu Intan akan mengucapkan janji renewal, pembaharuan janji nikah satu sama lain dan di hadapan anak-anak. Maka mari kita hening dulu sejenak. Hening itu berarti pikiran itu nanti dilepas semua, lalu membiarkan Tuhan untuk hadir, menguatkan kita semua, yang juga bersama-sama Pak Nusa dan Bu Intan hari ini bergembira. Coba kita hening dulu sejenak, kita mengundang Tuhan yang mau memberkati kita semua jika kita mau datang kepadanya. Ayo sekarang Pak Nusa dan Ibu silakan berhadapan. Tama mungkin bisa syuting dulu ya. Berhadapan, bukan lihat saya. Nah, nanti waktu mengucapkan, ucapkanlah dengan sungguh-sungguh, lalu dipandang matanya ya. Dipegang, sekarang dipegang tangannya, ya nggak pegang teks, pegang tangannya, pasangannya. Nah, sekarang siapa dulu? Kalau Pak Nusa dulu, ya iya dipegang, kelihatan kok dari sini. Nah, udah siap?
Yakini apa yang diucapkan, lalu ucapkannya sungguh-sungguh. Silakan. Istriku, di hadapan Allah dan umat beriman yang hadir, saya suamimu, tulus hati, hendak membaharui janji-janji perkawinan saya, yakni untuk selalu setia kepadamu dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya akan rela berkorban untuk membahagiakan dan akan mengutamakanmu dalam setiap tindakan saya. Saya berjanji untuk selalu mencintai, mengasihi, serta menghormatimu seumur hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah. Suamiku, di hadapan Allah dan umat beriman yang hadir di sini, saya istrimu, dengan tulus hati hendak membaharui janji-janji saya, untuk selalu setia kepadamu dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya akan lebih rela berkorban untuk membahagiakan dan akan mengutamakanmu dalam setiap tindakan saya. Saya berjanji untuk selalu mencintai, mengasihi, serta menghormatimu seumur hidup saya. Demikianlah janji saya di depan Allah. Sekarang hadap ke sini. Pegang satu teks saja yang bergandengan, dibaca bersama-sama dengan tenang. Ucapkanlah di hadapan putra-putri jenengan semua. Di hadapan Allah dan umat beriman yang hadir di sini, kami berjanji untuk menjadi bapa dan ibu yang baik bagi anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada kami berdua. Kami akan mendidik mereka menjadi orang Kristen yang setia. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan merestui pembaharuan janji setia saudara semua. Semoga Allah melestarikan dan mengokohkan rumah tangga saudara dalam damai, cinta, dan kebahagiaan. Semoga perjuangan saudara berdua dalam keluarga ini menjadi sumber rahmat bagi saudara dan keluarga saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah lo ya, sudah janji 25 tahun lagi ditagih. Nah, Tama dan Nadine sebagai saksi bahwa orang tua kalian sudah berjanji. Mereka mau saling mengutamakan, katanya begitu. Ini kan janjinya. Dan nanti berarti Pak Nusa harus mengingat janji ini. Itu teksnya itu jangan dibuang, nanti dibaca ulang. Nah, pas lagi marah sama pasangannya, dibaca ulang. Oh ini ya. Lagi jengkel, dibaca. Dah, selamat kita mau mengajukan. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai perjuangan Pak Nusa dan Bu Intan. Amin. Maka sekarang mari kita bersama-sama mengungkapkan kembali iman kepercayaan kita. Sebagai kekuatan kita, juga terutama untuk Pak Nusa dan Bu Intan, menjalani hari-hari hidup berkeluarga pasangan lebih kuat lagi. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Amin. Mari sekarang kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami keluargamu hari ini, siang ini berkumpul dan ingin memanjatkan doa-doa yang berisi kerinduan, permohonan, harapan, dan kekuatan kami untuk terus belajar setia satu sama lain. Karena itu berkenanlah mendengarkan kerinduan dan doa kami ini. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah putus dalam keluarga kami selama 25 tahun ini. Kami mohon agar dari hari ke hari, orang tua kami ini akan semakin erat Kau ikat dalam cinta kasih-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang selalu membimbing dan memberi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dan Kau berkati mereka dengan berkat-Mu yang melimpah sampai ke anak cucu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas setiap dukungan, bantuan, serta doa dari sanak saudara, teman, dan kerabat yang telah keluarga kami terima sampai hari ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati dan membalas setiap kebaikan mereka dengan berkat Tuhan yang melimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap dalam perayaan Ekaristi. Semoga Engkau membaharui komitmen cinta kasih mereka satu sama lain. Dan biarlah kehidupan mereka akan selalu menjadi saksi-saksi hidup akan cinta kasih-Mu yang besar dan tak terbatas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon agar ikatan cinta kami tidak mudah tergoyahkan oleh godaan dan gangguan duniawi yang selalu ada di sekitar kami. Biarlah kekuatan cinta yang Kau tanamkan boleh mengalir dan menyirami hati anak-anak kami, keluarga besar kami, dan semua teman-teman kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, berkatilah dan berilah kesembuhan bagi keluarga dan teman-teman yang sedang menderita sakit, baik yang terpapar COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Biarlah sinar kasih-Mu menerangi hari-hari gelap mereka, dan berilah mereka kesabaran dan keikhlasan hingga beroleh kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya Bapa, kami juga mau berdoa untuk sanak saudara dan para leluhur kami yang sudah lebih dulu berpulang. Kiranya Kau ampuni dosa-dosa mereka dan beroleh tempat yang layak di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud doa kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau terus memberkati kami. Kami persembahkan keluarga-keluarga yang hari-hari ini pula sedang berulang tahun perkawinan mereka. Bersama keluarga Bapak Nusa dan Bu Intan, serta keluarga besar mereka, kami ingin bersyukur atas kesetiaan itu. Semoga kami semua tidak pernah Kau tinggalkan dalam pengalaman apapun yang harus kami lewati setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jadikanlah kami Ilahi, sebagaimana Kristus telah berkenan menjadi manusia seperti kami, yang dilambangkan
dengan pencampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Tuhan Allah semesta alam, sebab demi kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur, usaha manusia dan dari bumi, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi dan roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Cucilah aku dari dosa-dosaku, dan bersihkanlah aku dari segala kesalahanku. Berdoalah para saudara yang terkasih, agar persembahanku dan persembahan ini berkenan dan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini untuk menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahi-Mu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus, Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh dari-Mu akibat dosa. Sebagaimana Bapa bersatu dengan Putra dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Maha Kudus, demikian pula Engkau mempersatukan gereja menjadi satu umat-Mu yang kudus, tubuh mistik Yesus Kristus dan tempat kediaman Roh Kudus, yang tak putus-putusnya memuliakan kebijaksanaan dan kasih sayang-Mu. Dari sebab itu, kami pun menggabungkan diri dengan paduan suara para malaikat dan melambungkan puji-pujian sambil bernyanyi. Kita ikuti doa syukur agung yang kedua.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, terutama keluargamu yang hari ini mengalami 25 tahun kesetiaanmu dalam keluarga mereka. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah Engkau panggil dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Ingatlah juga ya Bapa akan sanak keluarga kami, orang tua kami, yang telah Engkau panggil menghadap kepadamu, yang ingin kami doakan juga pada saat ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, para rasul, dan semua orang kudus, yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, Engkau demikian menyayangi kami. Engkau anugerahi kami rahmat-rahmat yang kami perlukan setiap hari, agar hidup kami dalam segala kelemahan dan kekurangannya terus mewartakan kegembiraan kasih-Mu, saling memaafkan dan saling mendukung dalam kelemahan. Namun kami kerap sibuk dengan hidup kami sendiri, memenuhi hidup kami dengan segala kelemahan, keterbatasan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran kami saja. Karena itu ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi bagi kita semua yang hendak menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Para saudara yang terkasih, pandanglah. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah damai dan kekuatan kita setiap hari yang memenuhi seluruh kerinduan hati kita dimanapun kita berada. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah penyembuh sejati. Sungguh layaklah kami memuji-muji Dikau, karena karya agung yang Kau kerjakan melalui Yesus Kristus Putramu. Sudilah menyembuhkan kami sekalian dari bermacam-macam penyakit dan kelemahan. Semoga pengalaman luka dan kesembuhan ini mendorong kami untuk mewartakan Injil kasih-Mu dalam hidup dan karya serta keluarga kami. Menghibur mereka yang menderita dan meringankan beban yang dipikul orang. Semoga bersama dengan mereka kelak kami dapat menikmati sukacita abadi bersama Kristus Tuhan kami, demi Yesus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pak Nusa dan Bu Intan, selamat. Nah, selamat ini bukan selamat sukses, tetapi selamat berjuang 25 tahun lagi diuji dari pengalaman 25 tahun yang kemarin. Maka, undanglah Tuhan pada saat hati kita luka. Undanglah Tuhan pada saat hati kita marah. Undanglah Tuhan berdua dan bersama dengan keluarga agar Dia bisa menjadi penyembuh yang sejati dalam hidup jenengan. Selamat berjuang kembali untuk selanjutnya, tidak hanya 25 tahun loh ya, selanjutnya terus nih, panjang sekali. Dan juga selamat berbahagia untuk kita semua yang mengikuti Ekaristi ini. Semoga jenengan semua yang berada dalam keluarga juga dikuatkan. Sehingga rahmat bagi Pak Nusa dan Bu Intan, keluarga mereka juga menjadi rahmat bagi jenengan semua, bagi Bapak Ibu semua. Sekarang mari kita hening dulu sejenak, kita mohon berkat Tuhan agar seluruh perjuangan kita kembali menjadi kekuatan baru. Dan pengalaman luka-luka kemarin, pengalaman sedih kemarin menjadi kekuatan untuk berani menapaki hari-hari hidup kita selanjutnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, keluarga kita dimanapun mereka berada, hidup kita selanjutnya senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita hari Minggu kelima ini, dan juga syukur atas 25 tahun kesetiaan Tuhan dalam hidup keluarga Pak Nusa dan Bu Intan, Tama dan Nadine, telah selesai. Syukur kepada Allah. Syukur, Pak. Pergilah kita diutus menjadi pewarta kebaikan Tuhan. Amin. Amin.